kawasan geng motor di Cirebon, Jawa Barat meresahkan warga. KPU menggelar pengundian nomor urut Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024. Selamat malam pemirsa, nomor urut pasangan Capres-Cawapres 2024 sudah ditentukan melalui pengundian di kantor KPU RI. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. KPU menggelar pengundian nomor urut Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024. Pengundian dipimpin Ketua KPU Hasyim Asyari. Pasangan Ganjar Mahfud MD mendapat nomor urut 3, sementara Prabowo Gibran di nomor urut 2 dan Anies Muhaimin berada di nomor urut 1. Hal ini berdasarkan hasil pengundian nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU RI. Nomor urut tersebut akan dipakai masing-masing kubu selama kampanye hingga hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Pak Mahfud MD, urut Penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 telah usai. Dan untuk informasi terkini, sudah ada Galuh Pandu di gedung KPU. Galuh, seperti apa suasana di sana saat ini? Aulia dan pemirsa, saat ini penetapan nomor urut Capres dan juga Cawapres dalam pemilu 2024 sudah selesai. Dan sebelumnya dapat kami informasikan bahwa ketiga pasangan Capres dan juga Cawapres ini sudah mendapatkan masing-masing nomor urut yang sudah ditetapkan secara resmi oleh KPU. Dan sebagai informasi bahwa untuk urutan nomor 1 yaitu pasangan calon Anies Muhaimin, nomor urut 2 adalah pasangan calon Prabowo Gibran, dan nomor urut 3 adalah pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan nomor-nomor ini nantinya akan digunakan dalam masa kampanye yang mulai dilaksanakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dan dalam prosesi penetapan nomor urut tersebut dimulai dengan pembukaan rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh pihak dari KPU. Untuk selanjutnya masing-masing pasangan calon mengambil nomor antrian yang disesuaikan atau diurutkan berdasarkan pendaftaran saat mereka melakukan pendaftaran di KPU sebelumnya mulai tanggal 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023 yang didahului oleh pasangan Anies Muhaimin, kemudian yang kedua adalah pasangan Ganjar Mahfud, ketiga adalah pasangan Prabowo Gibran. Dari hasil antrian tersebut, mereka kemudian mengambil nomor urut atau mengundi nomor urut yang akhirnya menetapkan nomor 1 adalah Anies Muhaimin, nomor 2 Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud mendapatkan nomor yang ketiga. Setelah mereka mengambil atau mengundi nomor urut yang sudah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan penutupan rapat pleno terbuka dari KPU, dan selanjutnya masing-masing pasangan calon memberikan orasi atau memberikan sambutan kepada para pendukungnya yang telah hadir di arena halaman KPU pada tadi. Sekitar ratusan para pendukung masing-masing partai politik hadir untuk memberikan dukungan dan juga semangat kepada para tiga paslon yang akan berlaga dalam kontestasi pemilu 2024. Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menyampaikan beberapa hal. Ganjar menyampaikan bahwa dalam menjalani atau
sebagai pemimpin suatu daerah dan juga telah berkeliling di sejumlah titik di Indonesia, Ganjar menemukan dan juga menangkap kegelisahan dari berbagai macam golongan warga dan masyarakat dari berbagai latar profesi, yang mana akhirnya Ganjar dan Mahfud berkomitmen untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan yang ada di dalam masyarakat, dan tentunya mereka ketiga pasangan calon sepakat untuk menjaga pemilu selalu dalam luber jurdil, langsung, umum, jujur, bebas dan juga rahasia, sehingga kejujuran, integritas, sama-sama mereka berkomitmen untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Kembali ke Anda, Aulia. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, pemilihan presiden secara langsung dimulai sejak tahun 2004 silam. Sejak saat itu, pasangan calon mendapatkan nomor urut untuk memudahkan masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya. Berikut adalah nomor urut pasangan calon dari masa ke masa. Pada Pilpres 2004 terdapat 5 pasangan calon. Nomor urut 1 Wiranto Salahuddin, Wahid nomor urut 2 Megawati Soekarno Putri Hashim Muzadi, dan nomor urut 3 Amin Siswono. Nomor urut 4 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla, dan nomor urut 5 Hamzah Has dengan Agung Gumelar. Pilpres berlangsung 2 putaran dan pasangan SBY JK keluar sebagai pemenang. Sementara pada Pilpres 2009 jumlah paslon berkurang menjadi 3 paslon, yakni nomor urut 1 Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, nomor urut 2 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Budiono, dan nomor urut 3 yaitu Jusuf Kalla dengan Wiranto. Pada Pilpres 2009 pasangan SBY Budiono keluar sebagai pemenang. Dan pada Pilpres 2014, 2 paslon bertarung pada musim ini, yakni nomor urut 1 Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa, dan nomor urut 2 Joko Widodo atau Jokowi dengan Jusuf Kalla. Dan pasangan Jokowi JK yang menjadi pemenang. Hingga Pilpres 2019, 2 pasangan juga bertarung menjadi orang nomor 1 di Indonesia, yakni nomor urut 1 ada Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin, dan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Pada masa ini, pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang keluar sebagai pemenang. Sebelumnya kemarin, Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ketiganya dinyatakan memenuhi syarat untuk berlaga di pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk berlaga di kontestasi pemilu 2024. Ketiganya yang dinyatakan memenuhi syarat adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Jadi dengan demikian, ketiga bakal pasang calon presiden dan wakil presiden yang telah didaftarkan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mendaftarkan bakal pasangan calon, yaitu telah memenuhi ketentuan 20% perolehan kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional. Selanjutnya, usai pengundian nomor urut Capres-Cawapres hari ini, KPU menetapkan masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara pencoblosan akan digelar pada 14 Februari 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berikut peta kekuatan dukungan partai politik pengusung ketiga pasangan Capres-Cawapres di pemilu 2024. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diusung 4 partai politik meliputi PDI Perjuangan yang memiliki 128 kursi di DPR. Kemudian PPP 19 kursi dan 2 parpol non-parlemen yaitu Partai Perindo dan Hanura. Total jumlah kursi partai politik pengusung Ganjar Mahfud adalah 147 kursi.
Capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung Partai Koalisi Indonesia Maju meliputi Partai Gerindra yang mengisi 78 kursi di parlemen, Golkar 85 kursi, Demokrat 54 kursi, PAN 44 kursi, serta 4 partai non-parlemen diantaranya PSI, Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda. Total jumlah kursi partai politik pengusung Prabowo Gibran adalah 261 kursi. Sedangkan paslon Capres-Cawapres Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar diusung Koalisi Perubahan, diantaranya Partai Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, PKS 50 kursi, dan 1 parpol non-parlemen yakni Partai Umat. Jadi total jumlah kursi partai politik pengusung paslon Amin adalah 167 kursi. Ribuan jemaah muslimat dan pecinta Gus Dur menghadiri doa dan istighosah kebangsaan di Gelora Gajah Mada, Mojokerto. Mereka memberikan dukungan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Doa bersama dan istighosah kebangsaan dihadiri ribuan jemaah pecinta Gus Dur dan barikade Gus Dur di Gelora Gajah Mada, Mojokerto, Jawa Timur. Acara ini dihadiri langsung oleh Yeni Wahid Putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ribuan jemaah datang dari berbagai kota di Jawa Timur seperti Pasuruan, Jombang, dan Malang. Selain doa bersama dan istighosah untuk rakyat Palestina, komunitas pecinta Gus Dur juga mengeluarkan 5 maklumat untuk pemilihan presiden tahun 2024. Dari 5 maklumat, 1 diantaranya mendukung dan memilih Mahfud MD sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Kita mendukung pasangan Ganjar Mahfud karena pasangan Pak Mahfud salah satunya itu faktor terbesar karena Pak Mahfud orang NU yang juga kader Gus Dur, yang juga dekat dengan keluarga Gus Dur, dan beliau adalah penegak hukum, orang yang komitmennya tidak perlu diragukan lagi, ketegasan yang tidak perlu diragukan pada penegakan hukum di Indonesia. Selain dihadiri ribuan jemaah pecinta Gus Dur, doa bersama juga dihadiri para tokoh Nahdlatul Ulama dari PBNU dan PWNU Jawa Timur. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ayunis melaporkan. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Medan resmi mengusulkan pemecatan Bobi Nasution sebagai kader partai. Usulan pemecatan menantu Presiden Jokowi itu dilakukan karena terbukti telah melanggar kode etik dan disiplin sebagai anggota partai. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPC PDIP Kota Medan resmi mengusulkan pemecatan Bobi Nasution sebagai kader partai. Usulan pemecatan Bobi Nasution sebagai kader PDIP tersebut tertuang dalam surat DPC PDIP Kota Medan tertanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hashim dan Sekretaris Robi Barus. Ketua DPC PDIP Kota Medan mengatakan PDIP Kota Medan hanya mengusulkan atau merekomendasikan pemecatan Bobi Nasution sebagai kader PDIP. Masalah pemecatannya nanti itu merupakan kewenangan DPP PDIP. Usulan pemecatan Bobi Nasution sebagai kader PDIP dikarenakan DPC PDIP Kota Medan melihat Bobi Nasution tidak mematuhi dan tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai dengan melanggar kode etik dan disiplin sebagai anggota partai. Ini setelah PDIP memberi tenggat waktu selama 3 hari kepada Bobi untuk tentukan pilihan dan kembalikan KTA, tetapi Wali Kota Medan itu tidak mematuhinya. Peraturan dan kode etik partai, ya, di mana kemarin sudah ada diminta klarifikasi ke DPP dan diberi waktu 3 hari untuk melakukan pengunduran diri dan pengembalian KTA, tapi sampai dengan batas waktu belum juga dipenuhi. Maka kami dari DPC membuat surat untuk pemberitahuan kepada beliau bahwasannya dengan tidak lagi mematuhi peraturan dan keputusan partai, artinya ada kode etik dan ketentuan disiplin partai yang tidak dipenuhi, tidak jalankan, maka beliau itu tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota PDI Perjuangan. Sementara Bobi Nasution mengaku baru Senin malam menerima surat usulan pemecatan tersebut dari DPC PDIP Kota Medan. Bobi juga mengucapkan terima kasih kepada PDIP yang sudah mensupportnya selama ini dan berharap PDIP ke depan tetap mendukungnya.
Terima kasih kepada PDI Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga mensupport saya di pemerintahan Kota Medan, yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport. Usulan pemecatan Bobi Nasution dilakukan karena menantu Presiden Jokowi itu terbukti terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Gibran yang bukan didukung PDIP. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus mendapat dukungan dari kalangan pondok pesantren jelang pemilu 2024. Dukungan ini disampaikan saat tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar silaturahmi ke berbagai pondok pesantren. Kedatangan Wakil Ketua Umum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, TGB Muhammad Zainul Majdi, disambut dengan penuh kehangatan oleh pengurus Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah di Pasuruan, Jawa Timur. Kedatangan TGB yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini untuk meminta doa restu dan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan, mohon support, mohon masukan, mudah-mudahan ditakdirkan. Amin. Dan itu segalanya. Sebelum Bapak datang ke sini kita sudah sangat mensupport. Alhamdulillah. Tuh dari Ibu Nyai. Intinya minta ya silaturahmi, Alhamdulillah. Tidak ada apa-apa. Paling kami itu silaturahmi kan. artinya seneng kan? Ya kalau nggak seneng nggak akan datang. Pada kesempatan lain, TGB juga bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Jadid di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo. TGB hadir juga untuk meminta masukan dan menyerap aspirasi pondok pesantren, serta doa restu untuk kemenangan pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah sakit dan wartawan menjadi sasaran Israel di Gaza, Palestina. Informasi sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.